Halo Bung, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bung. Sehat ya? Sehat terus. Kangen banget anak sama antum nih. Udah lama kita tak jumpa. Kita terakhir ketemu 2014. Berapa tahun Bung? Sekarang 2020 ya. 6 tahun lah. Tolong Bung, perkenalkan diri antum. Saya Andika Prasetyo. Sekarang profesi sebagai jurnalis di Media Indonesia. Beuh, cakep. Media berat nih. Ya, nggak berat-berat banget sih. Iya. Terima kasih sudah datang Bung ke acara Jeblus Talk. Sama-sama. Terima kasih udah diundang nih. Iya, santuy. Suatu kehormatan. Ini sudah seneng nih, aduh saya masih semangat banget nih, masih senang saya, aduh pengen kupas. Nah sekarang kita kupas-kupas nih profesi beliau sebagai seorang jurnalis, bagaimana latar belakang pendidikan untuk mencapai level itu, ya kan, dan bagaimana kedalaman di jurnalis itu. Nah kita kupas-kupas hari ini bersama beliau. Bung, antum sekarang jurnalis di media apa Bung? Media Indonesia. Bidangnya apa nih? Untuk sekarang lebih ke politik. Politik? Buset, berantem mulu antum nanti. Ya, kan politik nggak selalu berantem Bung. Apa aja nih menarik kan nih? Cincai gitu kan politik. Lobby-lobby. Lebih ya. Itulah. Berarti berita semua di media antum, media Indonesia membahas politik semua nih? Ya enggak, tetap ada divisi-divisinya juga. Ada politik, ada ekonomi, ada olahraga, ada kesehatan, pendidikan. Pokoknya mencakup seluruh aspek lah. Iya, nah, Karena dan bagian antum di situ adalah politik. ya lebih ke politik. Tapi di kantor duduknya bareng nggak Bang? Yang politik, ekonomi, atau beda ruangan atau? Saat kita nyebutnya newsroom ya. Hmm. Jadi satu newsroom itu diisi, biasanya mejanya beda-beda. Di sini meja politik, di sini ekonomi, di sini pendidikan. Tujuannya biar koordinasinya lebih gampang antara Iya, betul. satu desk itu. Bung, antum udah bergelut di jurnalis nih, di bidang jurnalistik udah berapa lama nih? 6 tahun lah kira-kira. Dari mulai lulus gue langsung Terjun. masuk ke jurnalis. Itu antum kenapa ngambil jurnalis? Ini udah 6 tahun lah Bung. Udah 6 tahun itu di satu bidang itu, ya bukan apa ya, bisa dibilang pro lah. Dalam artian antum tahu bagaimana pergerakan di dalam pekerjaan antum kan. Ya nggak sih, 6 tahun itu waktu yang lama Bung. Ya, Berarti antum lumayan lah. lumayan Lumayan buat bisa survive selama itu sih ya. ya kan, challenge-nya banyak gitu. Tapi kenapa antum tertarik nih di dunia jurnalistik nih? Sebenarnya nggak punya cita-cita sih dari kecil untuk jadi jurnalis. Awalnya pun itu masuk jurnalis itu sebenarnya waktu awal apply di Media Indonesia itu gua niatnya ngisi untuk des bahasa. Des bahasa. Program bahasa gitu maksudnya. Bukan, jadi kalau di koran itu berita yang akan dicetak besok itu harus melalui beberapa tahap kan. Nah itu ada tahap pemeriksaan di bahasa. Tata bahasanya gitu ya. Untuk memastikan nggak ada kesalahan lah untuk diterbitin besok. Nah awalnya gue nge-apply di situ. Cuma ketika dihubungi HRD, katanya udah penuh. Yang masih butuh itu reporter. Nah, udah gue ditawarin di situ, akhirnya gue ikut tes dan terima lah. Jadi reporter tuh pada saat itu tuh. Reporter. Nah, reporter sendiri bagaimana itu Bung? Pekerjaannya Bung? Reporter sendiri. Ya kalau sebenarnya yang kayak kita lihat sehari-hari aja sih, maksudnya kita ngumpulin berita, kita nulis. Untuk yang cetak atau online ya, ngumpulin berita, nulis dan kirim ke newsroom itu. Kurang lebih ya alurnya seperti itu. Berarti kamera selalu di samping antum Bung, kamera? Untuk foto ya kadang kalau nggak diwajibin sih. Cuma kalau bisa kita tetap harus sambil gambar buat stok. Karena sekarang kan untuk media online kan butuh foto juga kan. Nah sekarang kamera ya, sekarang HP kan udah lumayan nih. Kameranya speknya kan bagus. Tapi nggak bawa kamera lagi dong ya, sekarang pakai HP aja dong. HP cukup ya. Kebanyakan pun kalau yang bukan fotografer beneran ya, maksudnya bukan fotografer yang benar-benar fotografer, senjatanya ya cuma HP aja.
Iya, iya. Kecuali emang wartawan foto, Hmm. itu mereka pasti lengkap. Iya. Nah, seberapa sering antum Bu, pas lagi di posisi reporter, seberapa sering antum kelayaban? Kelayaban gimana nih? Ya kan namanya reporter nyari berita pasti antum Oh berangkat ya, kemana gitu kan? setiap hari sih pasti keluar ya, karena setiap hari agenda agenda pasti ada aja. Hmm. Kalau untuk sekarang kan misalnya gue ditugasin di Istana Kepresidenan. Sekarang nih, Heeh. Istana Presiden. Buset. Jadi setiap hari, hampir setiap hari presiden ada rapat. Hmm. Ya gue harus ke sana buat ngeliput. Selalu mendampingi RI 1 nih. Sebelum Covid iya, sebelum Covid rapat itu bebas ya, maksudnya wartawan bisa keluar masuk Mhm. untuk ikut rapat. Tapi kalau sekarang dibatasin. Dibatasin ya jumlahnya ya karena virus kali itu ya. Hmm. Reporter berapa lama Bu antum? Apa maksudnya pasti antum berganti ini kan, berganti departemen atau apa? Nah, sekarang di politik itu udah setahun lah ya. Hmm. Sebelum di politik sempat di ekonomi paling lama sih itu 4 tahun. Hmm. 4 tahun. Sebelum di ekonomi di internasional setahun. Nah, antum kan kuliah bahasa Inggris nih, sastra Inggris. Mm-mm. Ada nggak hubungan sama bidang pekerjaan antum nih? Kepakainya di mana knowledge yang dari kampus? Kepakainya di sini apa? Kalau dari kuliah itu sebenarnya dari bahasa dan sastra Inggris pasti ada korelasinya ya ke wartawan, karena kita kan harus menulis. Hmm. Dan di bahasa dan sastra itu kan basicnya emang baca tulis kan, Iya. bahasa lah, kita udah tahu bahasa itu kayak gimana. Dan di kerjaan sih kepake banget, karena ketika kita menguasai bahasa Inggris, Hmm. otomatis seharusnya kita juga paham bahasa Indonesia yang baik dan benar lah, secara gramatikal, secara penulisan pasti kita paham. Dan itu sangat membantu ketika gua masuk di jurnalis. Iya, atau kalau ada berita-berita dari luar, antum bisa olah sedemikian rupa agar bisa dipahami oleh orang-orang Indonesia gitu ya. Nah, dan ketika kita dapat, misalnya kita wawancara narasumber nih, Hmm. kan itu mentah banget kan, Mentah banget tuh, mentah. mentah banget kan. Gimana kita bisa komposisiin naskah yang masih berantakan itu jadi tulisan yang rapi lah, yang enak dibaca. Iya. Ya, itu butuh skill menulis yang baik. Iya, iya. Dan itu gue dapet di Kampus. jurusan bahasa dan sastra. Oke, siap. Nah, antum berangkat dari jurusan bahasa dan sastra, alhamdulillah ada bekal lah sedikit untuk di bidang jurnalistik. Nah, ketika masuk antum ke bidang itu, ke pekerjaan antum nih, antum belajar apa aja Bu yang antum tidak dapatkan di kampus? Jurnalistiknya sih, Hmm. dari segi bagaimana kita nyari sumber, bagaimana kita bisa masuk Iya, ke narasumber itu. skill-skill Karena gitu itu nggak diajarin kan Iya, benar-benar. di jurusan sastra itu kan. ya. Aha. Jadi gue baru belajar itu pas sudah ngejalanin jurnalistiknya itu. Kalau di kampus ada jurusan jurnalistik nggak Bu? Maksudnya, Ada ada ya gitu ya? ada. Nah, kalau yang anak-anak yang dari situ tuh pasti bekalnya lebih banyak kali gitu ya? Harusnya sih begitu. Tapi kalau misalnya wartawan sih, kalau dari pengalaman gue ngelihat teman-teman gue banyak di lapangan ya, Mhm. nggak semua dari mereka sih jurnalis. Oh gitu. Maksudnya nggak dari mereka semua jurusannya itu jurnalistik gitu. Iya. Ada yang dari ada yang kuliahnya ekonomi, ada yang kuliahnya hukum. Mhm. Karena pembahasan berita itu kan nggak, maksudnya aspeknya itu kan luas. Luas banget. Ketika kita bahas ekonomi, ya kita paling nggak punya basic lah. Iya. Dan itu misalnya kita kuliahnya ekonomi pun bisa pakai di jurnalistik juga. Iya, mungkin ada istilah-istilah tertentu yang sifatnya ekonomik banget nih gitu kan, kayak jadi kita setidaknya paham gitu kan. Oke. Jadi selain jurusan jurnalistik yang mau menjadi jurnalis ya, selain jurusan jurnalistik, dari jurusan-jurusan lain pun udah bisa apa, butuh modal gitu ya. Maksudnya adalah modal-modal sedikit gitu kan. Paling nggak kalau pengen jadi jurnalis itu bisa menulis lah. Bisa tahu bagaimana caranya menata tulisan biar enak dibaca pembaca. Oke, sekarang kita ngomongin ekskul. Asik ekskul, bukan unit kegiatan mahasiswa lah.
ya kan, kayak kegiatan di luar kampus, kegiatan di luar kelas gitu. Nah kira-kira apa nih yang bisa yang mahasiswa atau mahasiswi bisa ambil untuk menambahkan skill jurnalistiknya di kegiatan UKM? Apa nih antum ada saran nggak mungkin? Kalau gue pribadi sih, gue dulu nggak pernah ikut itu ya, apa namanya, kayak ekstra kurikuler gitu di kampus juga gue nggak ikut. Apa sih kalau yang di UIN itu? UKM kan udah kegiatan mahasiswa kan? Iya, yang jurnalistiknya itu kan ada tuh. Oh itu ya, aduh apa tuh? Gue nggak tahu lah itu. Iya pokoknya jurnalistik lah gitu kan ya. Gue nggak ikut itu sih sebenarnya, tapi harusnya itu bisa jadi tempat buat ngasah mahasiswa yang emang pengen terjun ke Jurnalis ya. dunia jurnalistik. Harusnya karena ya. di situ pasti ada bekal yang bisa diambil lah. Iya sedikit lah gitu kan. Bung, ini dunia jurnalistik itu kan memang pergerakan kan cepat ini Bung, yang itu sih namanya berita kan. Kalau lagi ya kita harus bergerak cepat kan. Berarti antum berpacu dengan waktu tuh. Ya deadline itu udah jadi makanan sehari-hari lah. Gila Bung, luar biasa nih guys, ini orang mantap nih. Apalagi kalau untuk wartawan online kayak Detik, Kumparan gitu, CNBC, itu mereka dituntut buat ekstra cepet. Gila ya. Kalau gua kan koran nih. Koran walaupun sekarang udah agak keluar juga, punya online juga, tapi tetap masih nggak di-push banget gitu. Lah ini antum megang online apa? Dua-duanya. Online dan cetak. Tapi kalau yang koran gitu sekarang masih laku kan sih Bung? Anda nanya tadi. Ya laku sih masih laku ya, kayak masih survive, masih laku berarti. Tapi ya emang nggak, untuk pembacanya mungkin nggak sebanyak dulu, karena sekarang juga orang pasti banyak yang beralih ke online kan. Sekarang pegang handphone bisa baca berita. Oh gitu. Untuk penjualannya koran pasti turun, nggak bisa dipungkiri lagi gitu. Iya. Nah selain deadline yang sangat cepat, tantangan seorang jurnalis apa lagi Bung? Nembus ke narasumber sih paling, sama mungkin nyari isu yang terkini. Iya. Jadi kadang kan kita dipaksa buat apa nih yang happening lah, yang bisa diangkat. Iya. Nah kalau untuk nembus ke narasumber, antum pernah cara ngelobi antum yang paling sering bagaimana Bung? Nembus ke narasumber, ada nggak lobby gimana ya? Kalau sekarang sih biasanya karena udah banyak yang kenal juga sama lingkup. Kalau wartawan itu kan beda-beda, misalnya kita wartawan entertainment ya mainnya sama artis. Kalau kita wartawan ekonomi, kita mainnya sama kebanyakan direktur perusahaan. Iya pasti ya. Atau pejabat kementerian. Karena gua udah banyak kenal, jadi kadang WhatsApp aja udah mereka bisa respon gitu. Iya, betul. Jadi udah tantangannya kayaknya nggak begitu inilah kalau urusan mungkin, tapi kalau untuk yang baru pertama masuk mungkin agak struggling juga di situ. Iya benar. Belum ini kan, belum kenal sebelumnya gitu kan. Nah kalau yang berita tadi antum, tantangan tadi antum menyebutkan juga tantangan untuk di berita. Pernah nggak Bung antum make up sebuah berita Bung? Maksudnya apa? Karena antum kagak ada berita nih, antum bikin berita yang apa gitu yang sekiranya ada apa sih nih kok berita gini dah. Pernah nggak Bung? Mengada-ngada lah gitu kan, bahasa kasar. Mengada-ngada sih enggak, cuma kalau kita nyari isu sih ya harus ya, nyari isu itu sering. Cuma kalau maksudnya mengada-ngada bikin berita bohong ya enggak lah. Enggak ya. Tapi kayak berita-berita yang apa sih ini kok sekelas ini kok beritanya gini sih gitu. Jadi kayak contoh baru nih di bidang ekonomi. Jadi ada satu perusahaan investasi nih. Ini dia perusahaan bodong yang menipu ya banyak orang lah, nilainya juga gede. Ini baru ditemuin karena ada wartawan yang ngulik-ngulik ke situ. Oh gitu. Sebelumnya kagak pernah ketemu. Sebelumnya ini adem-adem aja. Iya. Jadi karena ada wartawan yang nyoba ngulik-ngulik ke situ, kebongkar nih sampai perusahaannya ini di stop operasinya. Bahaya juga nih jurnalis ini. Ya begitulah. Ya pintar-pintar aja nyari isunya. Nah sekarang kita ngomongin timeline seorang jurnalis Bung, timeline kerjaan dari antum first sight untuk berita sampai terbit, bagaimana prosesnya Bung?
Kalau dari antum dapat berita, nulisnya antum ngedit segala macam, dioper kemana itu sampai terbit, timeline dari pertama sampai post terakhir bagaimana? pola untuk dicetak sama di online agak beda sih ya. Kalau di online itu lebih singkat karena mereka dituntut lebih cepat juga kan. Jadi biasanya dari wartawan dapat berita, dapat apa namanya, wawancara, diolah jadi naskah, dikirim ke redaktur. Redaktur naikin. Kalau dicetak agak lebih panjang. Iya. Dari wartawan dikirim ke redaktur. Diedit lah sama redaktur. Dikirim ke staf bahasa yang tadi gua mau apply awal itu. Dikirim ke staf bahasa. Di situ diperiksa lagi. Ada nggak typo segala macem gitu. Dari situ dibalikin lagi ke redaktur. Biar inti beritanya nggak ada yang kehilang lah di bahasa gitu. Misalnya takutnya kan dihapus di sini ternyata berubah intinya gitu. Nah itu diperiksa lagi sama redaktur, kalau udah oke baru di ACC. Jadi ada 4 atau 5 step lah untuk bisa terbit. Untuk yang paper tadi? Ya untuk cetak, karena kalau dicetak itu kan kalau misalnya udah terbit nih ada yang salah, kita nggak bisa ngedit Bu. Iya udah terbitin ya. Masa mau koran diambilin satu-satu kan nggak lucu kan. Oh, berapa lama itu Bu? Untuk yang cetak berapa lama menghabiskan waktunya Bu? Kalau cetak itu kerjanya lebih banyak malam sih. Jadi kalau redaktur di kantor itu banyak kan kerja itu dari sore sampai malam. Oh gitu. Yang bagian redaktur itu? Pokoknya bagian di kantor. Bukan yang gathering berita ya. Kalau gathering berita bisa dari pagi kayak gua. Oh berarti ente yang gathering berita nih dari pagi di lapangan. Karena ente wartawan kan. Oke. Nah kalau yang di kantor itu biasanya sore jam 3 lah sampai malam. Karena mereka juga masih nunggu, kayak misalnya malam masih ada berita bagus nih. Kan nggak bisa ditinggal juga kan. Betul. Soalnya ada malam-malam ada OTT lah. Iya, Setia Novanto nabrak ini pohonan gitu kan. Malam-malam kan. Malam-malam pun tetap ditungguin harus. Iya. Gitu. Jadi emang alur kerjanya lebih banyak sore sampai malam kalau di kantor. Iya. Nah, berarti ente bukan bagian kantor nih, paling di kantor untuk apa gitu kan? Jujur gue kalau ke kantor paling 2 minggu sekali lah kalau rapat. Buset, iya. Gue di kantor orang Bu. Iya. Mantap ya. Ya kalau di istana gini gue kadang ya setiap hari ke istana. Iya. Kantor gue di istana. boleh. Nah kalau yang online Bung, berapa lama Bung waktu yang dibutuhkan dari wartawan sampai redaktur sampai terbit? Kalau online sih, kalau hitungan jam mungkin? nggak nyampe. Nggak nyampe. Karena bisa lebih cepat maksudnya? Sekarang itu kan wartawan yang di lapangan juga udah dituntut buat tulis yang bagus. Diusahain tipe nggak ada lah. Kalau ada pun minim. Iya. Jadi ketika dikirim ke kantor, diperiksa editor, editor paling yang rubah-rubah dikit, nambahin judul atau apa, langsung dikirim. Kasih foto gitu ya? Kalau kan ya gue juga ngirim buat online juga kan, ya paling setengah jam lah. Kadang bisa lebih cepat malah, bisa jam, 10 menit. Kadang kalau misalnya beritanya emang urgent banget, ya bisa harus langsung naikin. Berarti kalau waktu kerja antum berarti fleksibel ya, maksudnya datangnya jam berapa terserah atau? Ya, yang kalau sekarang yang ngikutin agendanya presiden. Kalau misalnya dia rapatnya pagi ya harus standby di sana pagi. Kalau misalnya siang ya bisa agak siangan lah. Tapi kalau untuk wartawan secara umum kita nggak punya jam kerja ya, jadi kita ngikutin alur di lapangan. Gila ya. Misalnya kalau yang pengalaman gua di ekonomi nih, ada rapat di kementerian ini jam 2, ya gua baru berangkat siang. Dan biasanya kalau mulai jam 2 ya baliknya malam. Gitu. Tapi kalau di ekonomi itu biasanya nggak lewat dari maghrib lah, udah segala macam barang wawancara tuh udah beres, jadi malam udah rapi lah. Tapi kalau misalnya untuk wartawan yang peristiwa di kayak kejahatan segala macam itu mereka bisa sampai malam, bahkan temen gue yang di KPK itu bisa sampai jam 12 malam buat nungguin
tersangka yang keluar masuk kantor KPK itu. Iya. Oh, iya. Mereka kadang nginep di sana, Bung. Gila ya. Itu antum kayak gitu bisa tidur di mana gitu ya? Kalau gue belum pernah ngerasain sebagai wartawan KPK sih sebenarnya. Jadi gue belum pernah ngerasain sampai nginep di teras kantor KPK gitu. Tapi teman-teman gue pada gitu. Mantap. Butuh apa ya? Stamina ekstra lah buat Stamina jadi ekstra ya, bener-bener daya tahan tubuh ya sih. Nah berarti harus siap kapan aja Bung ya menjadi seorang jurnalis itu ya? udah apa namanya? Udah Syarat sumpah jabatan. Pas lu deal-dealan sama HRD Iya. pasti udah diingetin itulah. Iya, waktunya itu ya kapan saja harus siap Pak gitu ya. Tuh guys. Kalau antum-antum nih pengen harus siap jam malam, pagi, subuh itu harus standby terus di jurnalis. Karena itu memang tertera di MOU-nya gitu ya. Ya, di kontrak kerjanya begitulah. Oke. Berarti ini lingkungan istana ini ya itu merupakan salah satu pengalaman yang paling berkesan juga ya. Iya, secara sejauh ini sih ya. Naik pesawat presiden sih lumayan berkesan. Iya gila aduh. Kayaknya frekuensi jatuh pesawat kecil lah gitu kan. Pokoknya tenang banget lah naik pesawat presiden itu. Sepi gitu ya, santuy ya. Sepi Aman sih. lah gitu ya kayak. Iya. Sekarang tips dan trik menjadi seorang jurnalis nih. Antum bisa memberikan saran gak nih? Kira-kira tips dan trik kayak tadi masalah-masalah deadline segala macam. Bagaimana antum overcome obstacles itu kan? Sebenarnya itu bisa karena terbiasa ya. Jadi ketika lu udah berkali-kali ngelakuin itu ya akhirnya bakal biasa aja. Maksudnya bukan sesuatu yang sulit untuk dikerjain. Iya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang berencana untuk jadi jurnalis mungkin harus mulai menulis yang baik dan benar. Itu bekal awal jadi wartawan ya, karena kita kan nulis ya. Kecuali lu mau jadi wartawan TV, lu harus bisa fasih ngomong di depan kamera. Untuk kemampuan nulisnya nggak terlalu diasah di situ nggak apa-apa. Tapi untuk jadi wartawan online atau cetak, nulis itu bekal paling penting. Terus ya banyak-banyak baca lah, banyak-banyak ikutin berita-berita terkini, karena pengalaman membaca lu bakal berguna buat nulis. Iya betul. Kan dari membaca itu lu tahu gaya menulis. Betul. Kan gaya menulis ada macam-macam kan kadang. Iya. Lu bisa pakai referensi ini, wah nih gaya menulisnya bagus nih buat bikin feature. Atau wah nih kalau mau bikin hard news gaya menulisnya harus kayak gini. Iya. Itu kan lu bisa dapat insight dari baca. Betul. Menambah vocabulary ya nggak sih? Menambah memperbaiki diksi lu jadi banyak. Iya benar. Penting membaca tuh Bung, antum Bung. Kalau malas baca zaman sekarang, siapa bilang gua malas baca dah, gua lebih ini. Itu membaca buku penting, emang bener Bung. Membaca buku penting banget Bung. Bener-bener menambah wawasan, itu yang paling penting Bung, menambah wawasan. Wah, keren nih. Nah, sekarang nih pertanyaan yang paling menarik nih. Apa nih? Ya kan? Ini paling menarik nih. Deg-degan beliau nih. Mari bicara tentang gaji, Bung. Gaji seorang jurnalis. Ya kan? Dari mana aja sumbernya, Bung? Maksudnya ada gaji pokok atau ada gaji apa atau ada selip-selipan apa nih antum dari narasumber atau dari mana nih nemu di jalanan, ya kan? Karena ini penting nih. Kantor beda-beda ya, maksudnya tiap perusahaan kan kebijakannya beda-beda. Jadi kalau di tempat gua pribadi di Media Indonesia itu ada gaji pokok, sama ada tunjangan transport lah istilahnya. Itu beda. Begitulah. Ya menurut untuk gua pribadi sih cukup ya, maksudnya untuk lo bisa nabung, bisa hidup sehari-hari, bisa ngopi-ngopi di kafe-kafe, ya cukup lah, bisa lah. Nyicil rumah. Kecuali lu ngopinya kebanyakan, Bung. Kalau lu ngopinya kebanyakan ya kembung. Dompet lu nggak kembung, bocor. Kurus. Oh, jadi gitu Bung, ada gaji pokok, ada transport gitu ya. Ada bonus ya Bung, Ketika berita antum gol
dan antum menjadi berita yang terbaik gitu Pak. Bonus sih, nah itu yang lo bilang tadi apa, selipan Selipan ya. itu bonus. Maksudnya selipan itu kayak kalau biasanya buat mendongkrak kinerja wartawan biar tulisannya banyak, itu ada selipan berupa insentif, Apresiasi lah gitu. apresiasi gitulah, bonus itu jatuhnya bonus, apresiasi gitu. Nah biasanya yang paling banyak itu dapat tambahan dari kantor. Iya. Itu jadi dinilai juga lah kinerjanya. Iya. Ya tujuannya kan untuk memotivasi kan, biar karyawan lain, maksudnya biar jurnalis lain ya semangat gitu kan. Oh iya. Jadi ada kompetisinya lah di. Bung di rumah ini aneh juga follow Instagram beliau nih, ya kan, isinya itu mulu action figure, main-mainan yang kecil. Itu hubungannya sama jurnalis apa itu Bung? Ada nggak Bung keterkaitan nih dengan hobi antum? Ya ada sih sebenarnya. Kalau sebenarnya itu kan hobi kan, maksudnya hobi. Awalnya itu emang ngoleksi mainan gua. Dari ngoleksi itu gua ngelihat ada yang wah ini mainan ini dibikin pose-pose yang menarik-menarik nih. Iya, yang aneh-aneh lah gitu kan. Ya udah, itu kan gue belajar akhirnya. Gue foto lah mainan-mainan itu. Kalau dari jurnalistiknya itu mungkin ya dipakai ilmu fotonya, ilmu fotografinya itu kepake untuk gue salurin di hobi foto-foto mainan ini. Pesan-pesan tuh buat para jurnalis atau para mahasiswi yang ingin menjadi jurnalis. Pesan-pesan antum untuk jurnalis pemula, silakan Bung. Ya yang tadi gue bilang tadi Bung, paling mulailah perbanyak referensi menulis. Satu tuh. Pokoknya lu kalau sebisa mungkin sering-sering menulis lah, entah nulis. Maksudnya nulis tugas kuliah pun kan nulis kan. Maksudnya dari situ lu harus bisa menulis dengan ejaan yang benar lah. SPOK-nya misalnya kan ada sekarang yang nulis dikejar, harusnya dinya itu disambung, tapi dipisah. Nah itu yang hal-hal kecil kayak gitu tuh penting banget di jurnalistik. Karena itu dasarnya lah, basicnya lah, lo harus bisa itu menulis tuh Bung, satu. Terus ya lu baca berbagai hal lah. Karena wawasan juga sangat dibutuhin sama wartawan. Membaca tuh penting banget membaca. Dari baca itu juga lu bakal bisa dapet gaya-gaya tulisan yang menarik yang bisa lu jadiin buat kerjaan lu sehari-hari. Iya betul. Tuh, semoga bermanfaat Bung. Ini buat kawan-kawan yang di rumah nih, ini semoga bermanfaat nih. Ini ilmu banget nih. Mantap. Sama berani lah. Kalau jadi wartawan, gue rasa harus pede ya. Karena ketika lu, maksudnya jadi wartawan itu kan lingkup interaksi lu gede. Interaksi sosial lu emang butuh banget di situ. Bagaimana memposisikan diri lu ketika lu berinteraksi sama pejabat, dan bagaimana lu harus memposisikan diri lu ketika lu berinteraksi sama pedagang di pasar. Iya. Pasti beda. Gaya kita bicara pun pasti beda ya. Oke, siap tuh guys, kesimpulannya nih banyak lah membaca buku, lalu sering-sering lah menulis, ya kan? Lalu tingkatkan social skills, karena keuntungan di jurnalistik itu kita bisa ketemu banyak orang dari berbagai kalangan. Betul. Ya kan, jadi bisa menambah wawasan juga. Dan nanti kalau misalkan ente di rumah mau bikin bisnis, ya karena udah banyak relasi kayak gitu, tinggal di calling doang. Nah ini nih kayak beliau nih, followernya banyak. Oke, semoga bermanfaat nih. Ini terima kasih Bung, ini antum udah mau sharing. Semoga ilmunya bermanfaat nih bagi orang-orang di luar sana yang ingin menjadi jurnalis yang hebat. Amin. Terima kasih udah datang Bung. Sama-sama Bung. Terima kasih Bung ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.